Karena pupuk agak sulit kemarin tuh, musim tanam kemarin sulit pupuknya, ya sehingga produksi ini kurang maksimal gitu Pak. Cuma mendapat 5-6 ton per hektar. 70 biasanya. Karena 20 ya. Iya, jadi naiknya tinggi banget, jadi jualnya nggak tahu. Presiden Prabowo Subianto jadikan swasembada pangan sebagai salah satu target utamanya dalam program prioritas saat dilantik Oktober 2024 lalu. Kementerian Pertanian diberi waktu 4 tahun untuk dapat wujudkan swasembada pangan, khususnya beras. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Target ini bukan tugas mudah, mengingat Indonesia baru saja dihantam El Nino yang membuat gagal panen massal hingga berimbas pada menurunnya produksi beras nasional. Meski demikian, Menteri Amran Sulaiman optimistis para petani siap hadapi berbagai risiko iklim melalui berbagai kebijakan terobosan pembangunan pertanian. Kita sudah siapkan pompanisasi dari tahun lalu. Di saat terjadi El Nino, kita sudah punya pengalaman kan, dan berhasil mengangkat produksi lebih tinggi bulan Agustus sampai Desember. Di saat El Nino datang, produksi kita lebih tinggi, El Nino kekeringan datang, lebih tinggi produksi kita dibanding dengan pada saat tidak El Nino. Faktor iklim bukan satu-satunya tantangan. Kementerian Pertanian hadapi banyak permasalahan. Dimulai dari sulitnya petani mendapat pupuk bersubsidi, regulasi yang berbelit, adanya mafia pupuk, kendala soal pengairan di sawah-sawah petani, rendahnya harga gabah, hingga berimbas pada menurunnya kesejahteraan petani. Karena untuk biaya sewa aja, yang 1 hektar itu 14 juta Pak, per 6 bulan. Oh, per satu musim? Per satu musim, belum biaya lainnya. 20 juta dikurangin 14 juta, tinggal sisa 6 juta. 6 juta. 6 juta untuk insektisida aja udah berapa? Belum traktor, biaya tanam, biasa segala macam. Kalau lagi normal aja petani itu hasilnya minim Pak. Apalagi kalau dalam kondisi nggak normal seperti sekarang nyari pupuk susah. Satu persatu permasalahan dibenahi. Kementerian Pertanian melakukan refocusing dan efisiensi anggaran pada tahun anggaran 2024 guna memastikan belanja negara berdampak langsung pada peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan petani. Tanpa menambah pagu anggaran, refocusing dilakukan melalui optimalisasi anggaran internal dan pergeseran antar unit eselon 1 dengan total 7,74 triliun rupiah dialokasikan untuk program prioritas percepatan produksi padi dan jagung, optimalisasi lahan, serta penguatan kapasitas petani dan penyuluh. Sementara, untuk menyelesaikan masalah pupuk, sejak fase akhir pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin di bawah kendali Menteri Amran, kuota pupuk bersubsidi ditambah hingga 9,5 juta ton. Selain itu, dilakukan penyederhanaan lebih dari 100 regulasi terkait pupuk subsidi hingga penangkapan mafia-mafia pupuk. Ini kan gagasan besar Bapak Presiden. Beliau keluarkan Perpres 4 dalam waktu singkat yang berpihak pada petani. Perpres 1 pupuk dulu. Pupuk dulu kuotanya itu hanya 6,4 juta atau 4,7 juta, naik 2 kali lipat. Itu jadi 9,5 juta ton. Satu hal. Yang kedua adalah itu mutlak menggunakan kartu tani. Sekarang menggunakan KTP, cukup. Kartu tani tidak ada, gunakan KTP, sudah 2. Yang ketiga adalah dulu pupuk yang akan dikirim ke petani itu 12 menteri yang harus tanda tangan setuju. 38 gubernur, 500 bupati dan wali kota, kemudian ke petani. Sekarang dari menteri, produsen langsung ke petani. Pangkasnya banyak sekali ya Pak? Pangkas luar biasa. Jadi 145 regulasi yang mengikat ini pupuk sekarang satu
fermentan langsung ke petani. Itu sudah bisa meningkatkan produksi baru pupuk. Kemudian kebijakan benih, kemudian pompanisasi, kemudian opla, irigasi. Ini pendekatannya holistik. Nah, pikiran kita adalah kita bertransformasi dari pertanian tradisional ke modern. Ini harus holistik. Tak hanya itu, Kementerian Pertanian juga memberikan diskon tarif pupuk bersubsidi hingga 20% pada Oktober 2025. Dalam sejumlah inspeksi ke distributor pupuk dan kios tani di sejumlah daerah, Menteri Amran menemukan sejumlah distributor yang menjual di atas harga eceran tertinggi atau HET hingga dijatuhi sanksi pencabutan izin pada distributor nakal. Hingga akhir tahun 2025, Kementerian Pertanian telah mencabut izin usaha 190 distributor pupuk karena melanggar aturan HET. Dari sisi penegakan hukum, Menteri Pertanian terus melakukan upaya pemberantasan mafia pupuk. Puluhan orang ditetapkan menjadi tersangka. Meski demikian, mayoritas petani dan distributor pupuk senang. Kita harus lindungi 160 juta petani Indonesia. Petani peternak Indonesia kita harus lindungi. Kita harus jaga mereka. Kalau ada yang bermain-main, kita tindak tegas. Sekali lagi, kita perangi mafia, koruptor, bersama afiliasinya. Siapapun, kita tidak boleh kalah, negara tidak boleh kalah, kita harus berpihak pada petani. Selain membenahi masalah pupuk, sejumlah upaya teknis dilakukan untuk menggenjot produksi beras nasional, termasuk optimalisasi lahan, cetak sawah, pompanisasi, dan perbaikan irigasi, modernisasi pertanian, dan kebijakan lainnya yang berpihak pada petani memuluskan jalan menuju swasembada pangan. Kemarin kita panen bersama Bapak Presiden, ada 14 kita panen bersamaan, dan standing crop sekarang itu ada 3,7 juta hektar. Ini bisa memenuhi untuk 6 bulan cadangan ke depan. Artinya apa? Ini sudah bulan 4. Artinya sampai bulan 10 sudah aman. Kalau 6 bulan artinya pangan kita sudah tersedia sampai bulan 4 bulan 10. Bulan 10 Oktober ya. Ini kita belum masih tanam nih sampai Desember. Selain itu, transformasi dan modernisasi pertanian juga terus dilakukan Kementerian Pertanian melalui penguatan mekanisasi, pemanfaatan teknologi, dan pembenahan sistem kerja pertanian agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing. Upaya ini diwujudkan melalui penyediaan dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian prapanen dan pasca panen, penerapan teknologi pertanian modern hasil perakitan, dan standarisasi. Cerita indah pertanian muncul dari lumbung padi di barat Pulau Jawa. Kecamatan Bale Endah merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang memiliki potensi pertanian cukup besar. Sekitar 1.000 hektar lahan persawahan aktif terhampar di kecamatan ini. Dengan tingkat produktivitas sekitar 6,2 ton per hektar, Bale Endah dinilai memberikan kontribusi signifikan terhadap total produksi padi di Kabupaten Bandung. Angka ini tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa sektor pertanian di wilayah ini masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat setempat, khususnya bagi para petani padi. Alhamdulillah untuk Kecamatan Bale Endah ya, para petani meskipun memang secara mayoritas usia itu di atas usia produktif. Artinya rata-rata di atas 50 tahun, kemudian pendidikannya memang rata-rata SMP ya. Namun dengan kemarin kebijakan pemerintah itu HPP untuk gabah itu 6.500, maka kita hitung bahwa dengan 6 ton saja itu petani sudah mendapatkan peningkatan keuntungan dari padi sawah itu 63%. Sehingga dari sisi ini sebetulnya kesejahteraan petani meningkat. Dengan satu aja target kita adalah pasar kita siapkan dengan harga yang yang bersahabat terhadap para petani. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 3.000 petani yang bekerja di wilayah ini. Para petani tersebut mayoritas masih berada pada usia produktif di atas 50 tahun.
Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, Kementerian Pertanian berperan sebagai jembatan melalui berbagai kebijakan strategis, salah satunya penetapan harga pembelian pemerintah atau HPP Gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Program ini dinilai berdampak positif terhadap kesejahteraan petani hingga 63%. Alhamdulillah untuk sekarang di masalah harga itu ada pemerataan. Ya, menurut HPP pemerintah itu kan harganya 6.500. Alhamdulillah untuk wilayah Bale Endah itu udah berjalan dengan harga HPP itu 6.500. Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi harga pupuk hingga Rp1.800 per kilogram, sehingga pupuk urea kini dapat diperoleh petani dengan harga sekitar Rp90.000 per sak. Selisih biaya tersebut dapat dimanfaatkan petani untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti pembelian obat-obatan pembasmi hama dan keperluan produksi pertanian lainnya. Alhamdulillah untuk wilayah Bale Endah mudah ya Pak ya. Nah, harganya berapa sekarang Pak? Rp90.000 untuk satu sak per 50 kilo. Per 50 kilo. Ya. Nah, kalau tidak salah kan ini ada penurunan harga, ada subsidi juga. Ya. Apa yang kemudian dirasakan oleh teman-teman petani soal subsidi ini Bapak? Untuk subsidi alhamdulillah ada manfaatnya. Itu dari sebelumnya HET yang tadinya 2.250 sekarang jadi 1.800 untuk urea. Sementara untuk Poska harganya Rp1.840. Jadi kalau per 50 kilo itu jatuhnya Rp92.000. Oke. Nah, penurunan harga ini menurut petani ini bagaimana? Alhamdulillah ada selisih dari harga yang tadinya 225 jadi 1.800 itu selisihnya bisa dimanfaatin untuk kebutuhan insektisida, fungisida, ya berbagai insektisida lah. Selain Ian, manfaat kebijakan penurunan pupuk subsidi juga dirasakan Asep. Alhamdulillah, sekarang aja kan biasanya kalau menjelang tahun baru pupuk itu agak susah. Tapi sekarang alhamdulillah mudah. Oke, sekarang mudah. Berarti Bapak sekarang mudah mendapatkannya Iya. gitu ya. Saya mau masuk ke sana Pak, terkait dengan harga pupuk Pak. Sekarang kan ada subsidi ya dari pemerintah. Kalau sebagai petani melihatnya gimana Pak? Alhamdulillah dengan sekarang harga pupuk udah turun kan. Yang kemarin-kemarin itu per balnya hampir 112.500 untuk urea, MPK-nya 115.000. Sekarang untuk pupuk urea 90.000 dan MPK-nya 92.000. Ada penurunan sangat signifikan. Sangat signifikan. Iya. Penurunan itu menurut Bapak tuh berdampaknya untuk apa Pak? Misalkan uangnya akan disubsidikan atau dialihkan untuk yang lain atau seperti apa biasanya? Alhamdulillah dengan adanya penurunan, jadi sisanya bisa dipakai untuk beli obat-obatannya. Selain harga lebih murah, kini pupuk subsidi juga melimpah tersedia untuk ditebus para petani di kios titik serah. Saya di sini sebagai penjual, Pak, melayani 2 desa, 1 warga Mekar, 1 desa lagi Jelekong. Ya. Kalau wilayah warga Mekar itu sekitar 620 petani, untuk untuk Jelekong 518. Jadi totalnya 1.138. Pak Dodi boleh ceritakan, artinya kan ada 1000-an orang yang datang ke sini begitu ya. Untuk stok bagaimana Pak? Kalau untuk stok di sini aman, gitu kan. Sampai akhir tahun kita kan aman menyediakan pupuknya. Nah biasanya berapa banyak stoknya Pak? Kalau per musim tanam itu 500 ton gitu kan. Berarti di sini kan 2 kali tanam, jadi sekitar 1.000 tonan. Jenisnya Pak? Jenisnya NPK Poska sama urea. Nah, ini kan pupuk bersubsidi. Ya. Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi yang Bapak alami sejauh ini mudah atau bagaimana Pak? Alhamdulillah sekarang mudah. Soalnya petani yang sudah terdaftar di ERDKK tinggal datang, kita layani. Oke. Nah, selama Bapak bekerja begitu ya, berusaha menjual pupuk ini, Bapak kesulitan tidak mendapatkan pupuk? Alhamdulillah enggak sekarang. Sekarang udah istilahnya kan dari Kementan udah di itu gitu kan, udah ada arahan gini, alhamdulillah aman.
Sebagai salah satu terobosan, Kementerian Pertanian juga memberikan berbagai fasilitas untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani. Bantuan tersebut antara lain berupa benih padi, benih jagung, hingga penyediaan alat dan mesin pertanian atau Alsintan seperti traktor dan transplanter. Fasilitas ini diharapkan dapat meringankan beban kerja petani sekaligus meningkatkan efisiensi proses tanam hingga panen di lahan persawahan. Dari Kementan sendiri untuk Kecamatan Belena sangat banyak ya. Untuk sarana produksi para petani di sini kita sering sudah mendapatkan benih padi, kemudian bantuan benih jagung, kemudian pupuk hayati cair, itu dari sisi Saprodi. Kemudian dari Alsintan itu traktor, kemudian ada tadi transplanter, kemudian combine harvester juga udah ada, kemudian power thresher. Kemudian untuk prasarana itu kita sudah ada fasilitasi berupa irigasi perpompaan karena kita sumber airnya dari Citarum, kemudian ada irigasi perpipaan juga, kemudian ada kita bangun sumur dalam juga dan sumur dangkal di lahan-lahan sawah sehingga saat kemarau itu kita berharap bahwa ini bisa membantu para petani mengatasi kekurangan air. Sangat banyak sebetulnya dari Kementan dan kami sebagai PPL di lapangan ini sangat berterima kasih atas fasilitasi itu. Selain itu, Kementerian Pertanian juga menghadirkan program irigasi pompa untuk membantu petani mengatasi permasalahan kekurangan air, terutama saat musim kemarau. Kehadiran irigasi pompa dinilai sangat membantu menjaga keberlanjutan masa tanam dan mengurangi risiko gagal panen. Secara keseluruhan, berbagai program dan kebijakan ini menunjukkan peran penting Kementerian Pertanian dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah. Satu persatu benih yang ditanam dengan perbaikan di berbagai sisi, baik teknis maupun kebijakan, mulai membuahkan hasil. Pada periode Maret hingga April 2025, tim CNN Indonesia mendatangi sejumlah wilayah saat panen raya, salah satunya di Subang, Jawa Barat. Senyum terpancar dari wajah para petani karena panen saat ini melimpah jumlahnya. Pak Uca punya lahan berapa luas? Oh, sehektar setengah. 1 hektar setengah. Dari 1 hektar setengah ini di masa panen hari ini dapat berapa ton? Ya kadang-kadang bagaimana musimnya. Kalau musim lagi banyak hama mah ya gitulah. Tapi alhamdulillah sekarang mah jadi bagus lah. Kemarin waktu kemarin mah dapat 2 hektar setengah tuh dapat 3 ton sekitar tuh kan itu rugi ya. Tapi sekarang mah alhamdulillah udah 2 musim nih. Gadu sama sekarang nih, cuacanya bagus sekarang. Dapat berapa ton nih? Ya kira-kira mah ya 11 ton mah dapat lah. Itu untung apa rugi, Pak? Ya ada sih, ada batinya kalau kata Sunda mah. Jadi ada batinya buat tenaga mah kegantilah bangsa 20 juta 25 mah gitu ya. Musim panen saat itu seperti pelipur lara dari berbagai kesulitan yang dihadapi para petani pada musim tanam dan panen sebelumnya. Karena pupuk agak sulit kemarin tuh, musim tanam kemarin sulit pupuknya, ya sehingga produksi ini kurang maksimal gitu Pak. Cuma mendapat 5-6 ton per hektar. Sekarang dengan pupuknya lancar, alhamdulillah produksi dapat meningkat gitu. 8-9 ton per hektar. Di Jawa Barat, peningkatan kapasitas produksi beras tidak hanya terjadi di 1-2 wilayah saja. Data Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Jawa Barat mencatat per Mei 2025 luas panen mencapai 753.000 hektar atau naik 10% dibanding tahun 2024. Panen kita sudah sampai dengan Mei itu 753.287 hektar, naik 10% dibanding tahun yang lalu. Tahun yang lalu itu hanya 683.196 hektar, jadi naik 70.000 hektar. Sedangkan untuk capaian produksinya, Jawa Barat juga mengalami kenaikan dan salah satunya Kabupaten Subang. Secara umum Jawa Barat produksinya GKG itu sudah menurut KSA BPS itu 4.340.000 ton gitu, naik 357.000 ton. Itu ekuivalen kalau dipresentasi sekitar 9%. Tahun lalu itu hanya 3.100.000
983.000 ton. Panen raya periode April berlangsung di 14 provinsi dan 156 kabupaten kota. Luas lahan panen periode tersebut berdasarkan data Badan Pusat Statistik mencapai 1,71 juta hektar dengan estimasi produksi padi sebesar 9,34 juta ton gabah kering giling atau GKG. Saat menghadiri panen raya di Jawa Barat, Presiden Prabowo Subianto mengaku puas pada kinerja produksi beras nasional saat itu. Ternyata dalam waktu yang tidak lama berhasil kita, mampu kita. Di mana banyak negara kekurangan beras, di mana banyak negara harga pangan menjulang. Saya ingin jadi presiden, ingin jadi pemimpin yang berhasil menurunkan harga pangan untuk rakyat Indonesia. Itu keinginan saya. Melimpahnya hasil panen berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan para petani. CNN Indonesia mendatangi sejumlah desa di Kabupaten Subang saat periode panen raya. Para petani tak lagi khawatir perihal harga gabah yang kerap dipatok rendah jika produksi tengah melimpah. Dengan harga 65 ini, khususnya bagi petani, ini katakan senang lah. Tidak seperti tahun-tahun ke belakang. Gimana tuh? Kalau untuk tahun-tahun ke belakang itu di bawah 65. Bahkan di bawah nyampe di bawah 50. Seperti itu, Mas. Di bawah 5.000? Iya, itu. Dengan kondisi harga HPP-nya 5.000, itu tuh sebenarnya sebanding nggak dengan biaya produksinya? Kalau untuk sebanding, tidak sebanding. Tidak sebanding. Ya intinya, ya tahun sekarang yang dipimpin oleh Pak Prabowo, petani sangat senang dan ada lebih lah. Melalui keputusan Badan Pangan Nasional nomor 14 tahun 2025, harga pembelian pemerintah atau HPP gabah kering panen di tingkat petani ditetapkan minimal Rp6.500 per kilogram. Tentunya, kebijakan ini membuat dapur petani kembali mengepul. Itu menerima beras dengan harga 12.000 di pintu gerbang, di pintu gudang yang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kalau sekarang kita dengan penerimaan dari gabah hasil panen petani ini dengan inequality dari petani langsung untuk kami serap dengan harga 6.500. Dengan penambahan ini gudang-gudang extracting di kami yang milik kami sendiri sudah hampir penuh untuk itu. Tinggal beberapa dan upaya kami dengan target yang ada di sisa yang ada ini, kami mengupayakan dengan mitra juga yang punya gudang, kita filialkan, kita pinjam pakai. HPP setiap saat ditentukan oleh yang terakhir itu oleh Badan Pangan Nasional. Jadi sebetulnya ada hal lain dengan HPP ini, yaitu tanpa refraksi. Itu yang sangat membantu petani, karena biasanya pada saat panen raya seperti ini harganya hanya 4.500 sampai 5.000. Saat ini petani bisa menikmati harga 6.500 tanpa kecuali. Gitu. Nah ini tentu sangat membantu semangat petani untuk melakukan budidaya. Kebijakan menaikkan HPP gabah diakui Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai upaya pemerintah untuk lebih proaktif menyerap hasil panen petani. 6.500 itu kan keputusan presiden ya. Artinya 6.500 itu bukan terus hanya Bulog yang wajib. Artinya semua industri beras, penggiling beras itu harus membeli gabah kering panen di sawah 6.500. Bukan hanya Bulog. Nah pertanyaannya kan begini, terus kalau mereka melanggar bagaimana? Nah itu. Harus ada, jadi dua sisi. Bulognya jalan dan edukasi ke petaninya jalan. Jadi gini, edukasi ke petani jalan. Kita ajari dulu petani. Pokoknya kalau you dibeli gabah di sawah panen kurang dari 6.500, jangan dijual. Itu satu edukasi. Tapi kan kalau nggak ada yang beli, terus apa way out-nya kan begitu Pak? Way out-nya adalah Bulog akan datang membeli gabah. Kan begitu. Di saat tengkulak, di saat pedagang swasta, pasar, mekanisme pasar membeli gabah petani di bawah 6.500, jangan dijual. Wah terus kalau nggak dijual bagaimana Pak? Nanti Bulog datang membeli. Karena ada Bulog datang menjadi sebagai jaminan, maka men-trigger pelaku-pelaku usaha yang lain untuk membeli
minimal 6.500. Bahkan di Sumatera Barat bisa 6.800, bisa 7.200, di banyak tempat 6.700. Ternyata bisa gitu. Sejauh ini sudah ada temuan dijual dengan harga di bawah 6.500? Ada beberapa di sosmed saya atau ada yang WA ke saya, Pak, di desa kami dibelinya kurang. Terus kemudian kita follow up. Bulog datang, kita beli. Memang ada, ya adalah mungkin oknum 1-2, tapi itu tidak banyak lah. Ada sanksi nggak? Ada semacam ini loh ya. Gabah baik, gabah yang bagus dijual ke swasta, begitu jelek jual ke Bulog. Adalah, tapi nggak banyak. Target Bulog itu 10% aja. Panenan kita Mas, 1 tahun itu 30 juta ton kira-kira. Bulog itu ditarget 3 juta ton 1 tahun. 10%. Tapi 10% ini penting. Karena yang tidak bisa diserap oleh pasar, dibeli sama Bulog. Kita ini pemain cadangan terbaik. Gitu loh. Kita tidak mau merusak mekanisme yang sudah terjadi, orang tuh jualan ambil gabah. Yang penting asal si pedagang itu beli dengan harga di atas minimal 6.500 saja, aman udah. Kita nggak akan ganggu apapun, nggak akan kita pergi ganggu apa, nggak ada. Tingginya harga pembelian gabah kering giling menguntungkan petani yang berujung pada meningkatnya kesejahteraan petani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai tukar petani atau NTP pada Oktober 2025 berada di angka 124,36 atau naik 0,63% dibanding 1 bulan sebelumnya. Artinya, pendapatan petani lebih besar dari biaya produksi pangan. Angka ini melampaui target pemerintah sebesar 110%. Tren positif produksi beras nasional terus berlanjut. Badan Pusat Statistik memperkirakan produksi beras pada periode Januari sampai dengan Desember mencapai 34,77 juta ton dan tercatat sebagai yang tertinggi dalam sejarah. Angka ini naik 13,54% dibanding periode yang sama tahun lalu dengan peningkatan volume sekitar 4,14 juta ton. Ini bisa memenuhi untuk 6 bulan cadangan ke depan. Artinya apa? Ini sudah bulan 4. Artinya sampai bulan 10 sudah aman. Kalau 6 bulan artinya pangan kita sudah tersedia sampai bulan 10. Bulan 10 Oktober ya. Ini kita belum masih tanam nih sampai Desember. Data BPS ini semakin mendekatkan capaian produksi Indonesia dengan prediksi yang dikeluarkan baik oleh FAO maupun USDA. USDA menyebutkan bahwa produksi beras Indonesia diperkirakan akan mencapai 34,6 juta ton pada tahun ini. Sementara FAO memprediksi beras Indonesia akan mencapai 35,6 juta ton pada masa tanam 2025-2026. Proyeksi ini didapatkan dari potensi luas panen sepanjang 2025 yang mencapai 11,36 juta hektar atau meningkat 12,98% dibanding periode Januari-Desember 2024. Produksi padi tahun ini diperkirakan mencapai 60,34 juta ton gabah kering giling atau naik 13,35% dibandingkan periode 2024. Per November 2025, cadangan beras di Bulog mencapai 3,91 juta ton, dengan cadangan yang ada di Indonesia dipastikan tidak impor beras tahun ini. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan tonggak penting bagi kedaulatan pangan nasional. Selain itu, pemerintah Indonesia telah mencatatkan capaian bersejarah dalam ketersediaan pangan nasional dengan kepemilikan cadangan beras di gudang pemerintah yang mencapai 4,2 juta ton pada bulan Juni. Lantas, apakah capaian produksi beras nasional hingga lebih dari 34 juta ton berarti kita sudah tergolong swasembada? Menurut definisi Badan Pangan Dunia atau FAO, suatu negara dikatakan swasembada jika produksinya mencapai 90% dari kebutuhan nasional. Khusus beras, total konsumsi nasional berada di angka 31 juta ton. Capaian swasembada beras ini bukan tanpa riak masalah. Pada Agustus 2025, publik dihebohkan oleh temuan soal adanya beras premium oplosan. Dari ratusan merek beras premium di 10 provinsi yang dicek sampelnya oleh Kementerian Pertanian,
85,6% beras premium mutunya tidak sesuai. Sementara 59,78% tidak sesuai HET dan 78% tidak sesuai berat kemasan. Temuan ini membuat Menteri Pertanian Amran Sulaiman gregetan. Soalnya bukan cuma konsumen yang dirugikan, tapi negara juga berpotensi rugi hingga 99,3 triliun rupiah. DPR pun turut merespon isu beras oplosan ini. Menyangkut mengenai beras oplosan ini lagi rame sekali dibicarakan di masyarakat. Tadi Pak Menteri sudah sempat menjelaskan sebagian, tolong ini segera diselesaikan. Kalau memang ada yang nakal-nakal, itu yang nakal ya dikasih efek jera. Supaya mau itu yang besar atau yang kecil harus dikasih efek jera supaya tidak merugikan masyarakat. Tak hanya soal beras premium oplosan, pada Agustus masyarakat juga mengeluhkan harga beras yang dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET. Saat itu, HET beras kualitas medium dipatok Rp12.500 per kilogram. Namun faktanya, konsumen harus mengeluarkan uang lebih banyak. Sementara harga beras premium dengan HET adalah Rp14.900 dijual di atas Rp16.000 per kilogram. 70 biasanya. Sekarang 720 ya? Iya, jadi naiknya tinggi banget, jadi jualnya nggak tahu. Berarti Ibu jual juga nggak mungkin harganya segini ya Bu? Iya, biasanya jualnya 13, tapi ini kalau jual 13 ya untungnya nggak. Udah lama ini, udah ada sebulan setengah begini Mas. Apalagi ada gonjang-ganjing beras oplosan, sepi di sini. Gitu. Iya. Katanya stok pemerintah banyak ya Bu, sampai tapi kayaknya belum dikeluarin ya pemerintah, ini masih yang dari lokal-lokal aja. Dari pemerintah kayaknya belum ada. Oh yang STHP belum masuk kalau ke pasar induk ya, nggak tahu ke yang lain. Kementerian Pertanian tidak tinggal diam. 13 Agustus 2025, Menteri Amran segera perintahkan operasi pasar untuk stabilkan harga. Operasi pasar kita siapkan, sampaikan tolong teman-teman media, 1,3 juta ton kita keluarkan beras. Kita guyur ke pasar. Sambil menghidupi yang kecil ini. Ini nanti akan terbentuk struktur pasar baru. Paham maksudku? Ada pergeseran, konsumen lari ke tradisional. Dia lebih percaya tradisional, transparan, terbuka, murah. Kalau premium 17.000, 18.000, di sini harganya 13.000 sudah bagus. Riak-riak itu mewarnai jalan menuju swasembada beras pada tahun 2025. Meski berhasil dilewati dan sudah hampir dipastikan produksi beras nasional lampaui target awal sebesar 32 juta ton pada akhir tahun. Sementara, ekonom Indef Bustanul Arifin berharap setelah berhasil swasembada beras, Kementerian Pertanian langsung tancap gas untuk swasembada komoditas lainnya. Kritik juga kembali dilontarkan DPR agar Kementerian Pertanian mulai berfokus pada sektor lain di antaranya kedelai. Tantangan pangan di Indonesia khususnya bagaimana kita untuk mencapai swasembada beras. Yang pertama tentu karena berkaitan dengan faktor perubahan iklim. Saya kira faktor perubahan iklim ini menjadi faktor yang sangat penting untuk kita perhatikan karena ada riset yang mengatakan bahwa setiap peningkatan 1 derajat dapat mengurangi produksi nasional sebesar 10-25%. Jadi betapa faktor kritis perubahan iklim ini dalam produksi pertanian yang ada di Indonesia. Masukan dan kritik membangun sejatinya menjadi pelecut agar swasembada pangan benar-benar terlaksana. Meski demikian, swasembada beras di tahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran diharapkan mampu menjadi tonggak awal untuk kedaulatan pangan yang lebih luas lagi.